Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Sifadamun Fatih Syarina dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 32. Di sini kita akan mensimulasikan proyek UKK tahun 2022 terutama paket 4. Yang pertama kita buka aplikasi Winbox, kemudian kita buka lalu kita gunakan. Yang pertama kita akan memberikan nama dari aplikasi Winbox-nya, sistem, kemudian identity, kita beri nama, lalu kita apply, kemudian OK. Yang pertama kita akan buka free wireless-nya, kita enable-nya dicentang, kemudian double klik, modenya diganti AP Bridge, kemudian ini juga diganti BGM, lalu SSID-nya namanya sesuai dengan nama projectnya, kita namai si UKK. Kita apply lalu OK. Selanjutnya kita akan IP address-nya dulu, 92.168.32 sesuai nomor absen 1/25. Ethernya, interface-nya Ether 2, kemudian kita apply, kemudian OK. Kita tambahkan lagi IP-nya 192.168.32.33, kemudian .1/24, interface-nya VLAN 1, kemudian kita apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP lainnya. Ini sudah Ether 1, kemudian di apply, statusnya sudah on. Kemudian kita akan konfigurasinya lagi di DHCP server. Kemudian kita klik di DHCP setup, lalu DHCP servernya kita ganti Ether 2, next, ini kita sampai 100. Kemudian kita akan konfigurasi DNS-nya, allow-nya dicentang, kemudian kita apply, oke. Kemudian kita akan konfigurasi firewall-nya, yang pertama di NAT, kemudian plus, lalu ini C-nya Ethernet, kemudian out-nya kita ganti Ether 1, kemudian action-nya kita ganti mesh forward. Lalu kita apply, kemudian oke. Tambah lagi dengan C-nya DST-NAT, kemudian protokolnya TCP, DST-nya kita kemudian action-nya kita ganti redirect, kemudian to port-nya kita gunakan 50, kemudian kita apply lalu OK. Kita tambahkan lagi DST-NAT, kemudian protokolnya kita ganti DP, DST-nya kita 53, kemudian action-nya sesuai dengan yang tadi redirect, port-nya kita ganti 53, kemudian kita apply lalu OK. Kita tambahkan lagi DST, kemudian protokolnya TCP lagi, kemudian DST-nya 80, kemudian action-nya kita juga ganti redirect, kemudian port-nya kita ganti 80, kemudian kita apply, oke. Setelah itu kita menu filters, kemudian kita tambah. Yang pertama kita tambah dengan kita C-nya input, kemudian IP-nya kita gunakan 192.168.32.2 sampai 192.168 sampai 22 sampai 50. Kemudian DST-nya kita 192.168.32.1. Kemudian protokolnya kita gunakan protokol ICP. Lalu action-nya kita gunakan action drop. Lalu kita apply, kemudian OK. Lalu kita akan membuat lagi
C-nya diganti dengan forward, IP-nya 192.168.32.51 sampai 192.168.32.100. Lalu di ST address-nya 192.168.30.0/24. Lalu protokolnya juga dengan ICMP. Oh, salah. ICMP. Kemudian actionnya kita ganti draw. Lalu kita apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan membuat lagi. C-nya forward, lalu interface-nya kita gunakan ether 2. Setelah itu actionnya kita akan menggunakan action log. Kemudian lognya dicentang, log previous-nya kita ketikkan akses ke router. Kemudian kita apply, lalu OK. Setelah itu kita akan konfigurasi hotspotnya. Yang pertama kita akan konfigurasi di usernya. Kita klik ke hotspot setup, lalu kemudian kita hotspotnya kita pilih WLAN 1, kemudian next. Ini kita sampai 100. Next. DNS-nya kita ganti dengan hotspot. Kemudian kita kosongin saja biar lebih mudah. Kemudian selanjutnya kita klik server profile, lalu kita klik hotspot yang telah kita buat tadi, double klik, kemudian cookie-nya kita ini centangnya, kemudian radius kita centang use radius, kemudian kita apply, lalu OK. Setelah itu kita akan konfigurasi web proxy-nya. Yang pertama kita akan enable anonymous juga dicentang. Kita webmasternya itu administratornya diganti dengan nama ada Setelah itu kita akan di apply, lalu akses, lalu di add. Kita akan di sini ke web proxy akan ngeblok situs. Yang pertama linux.or.id. Actionnya kita ganti deny, kemudian kita apply, lalu OK. Lalu kita akan ngeblok situs lagi di pad, lalu bintang NPT. Actionnya kita ganti deny, kemudian kita apply, lalu OK. Satu lagi kita akan ngeblok di pad bintang buat cafe. Kemudian actionnya kemudian kita apply, lalu OK. Setelah itu kita akan lagi di login. Prefixnya sesuai tadi, akses router, lalu actionnya kita ganti this, apply, lalu OK. Setelah itu kita di NTP client, kemudian enable-nya kita centang, kemudian NTP-nya kita ganti id.pool.ntp.org, kemudian lagi asia.pool.ntp.org, kemudian kita apply, lalu OK. Setelah itu kita sini sudah, kemudian sistemnya sudah, kemudian kita di radius. Oke, kita tambah, kita hotspotnya kita centang, IP-nya kita ganti, address-nya 127.0.0.1, kemudian security kita 1234, kemudian kita apply, lalu OK. Lalu kita klik incoming, kemudian atribut kita centang, kemudian kita apply, lalu OK. Setelah itu kita akan ngecek di terminal. Terus salah ya. Ketiga 4.
mikrotipnya ya, di identity. Oke, setelah itu kita akan masuk terminal, kemudian kita ping google.com. Nah, seperti ini. Lalu kemudian radiusnya sudah. Lalu kita setting user manager-nya dulu. Kemudian routernya kita ganti nama. Kemudian share secret-nya 1234. Address-nya sesuai tadi 127.0.0.1. Lalu kita apply, kemudian oke. Setelah itu kita add page user. Kita akan membuat user 20. Jadi number of user-nya kita 20. Lebih pendeknya di length-nya kita ganti 3. Kemudian add page user. 3 tadi di sini ada 3 digit. Kemudian profile, kemudian kita add, kemudian namanya saya sesuaikan dengan tugas ini kakak. Kemudian apply, lalu oke. Setelah itu kita di limitation, kita add, lalu kita namai limit UKK. Setelah itu kita apply, lalu oke. Setelah itu kita di profile limitation, kita setting dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian kita apply, lalu oke. Setelah itu sesinya kita setting, enable-nya kita centang, lalu apply, oke. Setelah itu kita CMD. Kita cek dulu IP code-nya. Ini IP-nya. Kemudian di routernya 192.168.32.1. Kemudian kita akan sambungkan WiFi. Kita akan setting WiFi-nya dulu seperti di HP saya. Kita login dulu di HP, username-nya kita buka di user manager, kemudian di user ini kita pilih salah satu untuk hotspotnya. Username-nya 3R3, kemudian di sini HP saya sudah terhubung dengan hotspotnya. Di HP saya IP-nya mendapat 33.100. Jadi kita ping 92.168.33.100. Terusnya ini request timeout ya. Sudah. Selanjutnya kita akan ngeblok. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Sesuai yang diblok tadi, linux.org. Di sini aksesnya ditolak, jadi ini sudah bisa. Kemudian tadi kita pilih salah satu dari web ini yang MP3. Nah, ini sudah diakses ditolak. Kemudian satu lagi yang cafe. Dan cafe. Kita pilih salah satu yang webnya MKV.
Kemudian kita akan setting waktunya kebalikan dari username-nya di firewall, kemudian kita filter rule, kemudian add, generalnya 10, kemudian forward, in interface-nya kita ether 1, out interface-nya kita WLAN 1, kemudian extra, kemudian di limit, add time kita ganti kebalikannya jadi pukul 16 sampai pukul 7. Actionnya kita drop, lalu kita apply, lalu oke. Di sini tulisannya hasilnya inactive time. Ini karena sekarang waktunya tidak jam sekarang jam 14.11, jadi dia tidak bisa melebihi atau tidak bisa kurang dari jam ini, harus jamnya harus saat ini. Ini fungsinya, kita tidak bisa login dari jam yang di setting ini, dari jam 7 sampai jam 4. Sampai jam 7. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau langkah-langkah yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.